kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dan kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan semata di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami datang ke tempat ini bukan karena sebuah rutinitas, bukan karena hanya sekedar ini hari Minggu, tapi kami datang sungguh dengan hati yang ingin menyembah-Mu Tuhan. Hati ingin meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, yang sungguh luar biasa. Kami berdoa dan siap menerima apa yang sudah Engkau sediakan hari ini untuk kami melalui firman-Mu. Dan semua yang percaya katakan, amin, amin. Beri suara-suara yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on, you can do better than that. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Selamat pagi menjelang siang. Izinkan saya untuk buka masker sebentar. Supaya paling tidak saudara tahu yang mana sih yang namanya Pastor G ya. Apa kabar saudara? Luar biasa, yes, yes, yes. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Dan sebelum saya membagikan apa yang Tuhan taruh di isi hati saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk segenap tim pastoral yang ada di Growth Center. Untuk Pastor Andy, Pastor Lia yang mungkin ada jauh di USA. Saya nggak tahu apakah hari ini sudah bangun dan menonton how many hours different, 12 hours maybe. But thank you so much. Saya nggak take this slightly. Terima kasih untuk kesempatannya. Thank you Pastor Tim dan juga Pastor Gray. Dan semua yang volunteer yang melayani. Can we thank them? Boleh kita terima kasih sama mereka. Yang ada di panggung, yang di bawah panggung, yang di belakang gak kelihatan. Hey, ini semua tidak akan terjadi tanpa ada yang bayar harga untuk ada di tempat ini sejak pagi. Mungkin saudara belum datang tapi mereka sudah menyiapkan ini semua supaya saudara bisa nyaman duduk. So thank you so much untuk apa yang saudara sudah berikan di tempat ini. Yes, thank you. Well, hari ini kalau saudara mencatat judul khotbah saya adalah A Transformed Life. Bisa katakan sama saya, A Transformed Life. Sebuah kehidupan yang berubah. Sudah banyak dari kita yang menginginkan sebuah kehidupan yang berubah, yang terus bertumbuh, yang terus berbuah di segala musim. Ada di antara saudara yang ingin kehidupan yang demikian? Ya, well saya akan jadi orang pertama yang angkat tangan di tempat ini. Saya mau kehidupan saya bisa terus bertumbuh, terus berbuah di dalam Tuhan. Ya. Dan saudara, saya punya good news untuk saudara. Kabar baiknya adalah ini bukan hanya sekedar keinginan kita, ya, tapi ini juga adalah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. So that's good news, karena keinginan kita selaras dengan keinginan Tuhan. Ya. Tetapi tentunya kita semua tahu bahwa kehidupan yang bisa terus bertumbuh, terus berbuah, itu butuh dua hal. Yang pertama adalah proses. Semua katakan proses. Yang kedua adalah waktu. Ya, proses dan waktu ini dibutuhkan untuk sesuatu bisa bertumbuh dan berbuah. Saudara kalau punya benih buah mangga, ya, saudara tanam, tentunya butuh apa? Gak langsung besoknya langsung berbuah kan? Butuh waktu, butuh proses, perlu disirami, perlu kena sinar matahari dan seterusnya. Dia butuh proses dan waktu untuk berbuah. Nah saudara, kita sebagai orang percaya, hanya karena kita sudah percaya Yesus, sudah ikut Yesus, tidak secara otomatis langsung mengalami janji Tuhan. Ya. Tidak secara langsung kita menjadi serupa seperti Kristus, punya karakter Kristus. Butuh apa? Butuh proses dan waktu. Ya. Nah itu sebabnya kenapa kita mau belajar, mungkin saudara sudah belajar sepanjang bulan ini. Ya, mengenai kebiasaan, habit.
Karena kebiasaan adalah komponen yang penting di dalam membangun sebuah kehidupan yang memiliki karakter Kristus. Ya. Saudara perlu cek kebiasaan saudara, karena kebiasaan dapat membawa kita ke tempat yang kita inginkan, tetapi juga ke tempat yang kita tidak inginkan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan secara otomatis tanpa kita harus pikir lagi. Itu kebiasaan. Ya, contoh, saudara kalau minggu pagi bangun tidur, siap-siap, lalu pergi ke gereja, saudara naik kendaraan, mungkin naik mobil, naik motor, kendaraan umum, saudara lewat rute yang sama. Ya, sampai di sini di Gandaria City, saudara naik, lalu masuk ke gedung ini, duduk di situ aja. Ada yang seperti itu? Ada tempat favorit. Tidak ada orang lain yang boleh dapat tempat ini karena ini angle-nya pas, saudara. Kebiasaan. Ada yang kurang kalau nggak dilakukan, itu namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan penting. Karena seringkali kita lakukan ini tanpa sadar, saudara. Sudah autopilot. Nah, saudara, dari kita tahu bahwa kita ini terbentuk dari kebiasaan kita. Kita melakukan kebiasaan-kebiasaan dan dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Betul ya? That's why habit is important. And the hard truth, sometimes the hard truth is this. Kondisi kita hari ini, terlepas dari kita suka atau tidak, itu semua adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah bangun sebelum hari ini. Ya. No surprise. Jadi kalau saudara, hari ini saudara lihat kondisi kehidupan saudara, mau itu hubungan saudara, keuangan saudara, ya, kesehatan saudara, dan yang lainnya. Kalau saudara temukan bahwa, hey, you know what, kayaknya saya gak gitu suka nih hari ini keadaannya seperti ini. Well, good news adalah saudara perlu cek kebiasaan saudara. Ya. Tapi kalau saudara bilang, saya sudah cukup senang. Well, saya mau encourage saudara untuk terus tingkatkan. Terus lakukan. Ya. Karena kebiasaan saudara lah yang membawa saudara ke dalam apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saudara. Amin. Dan saudara, ada sebuah kisah yang menarik yang saya baca di sebuah buku. Judulnya The Power of Habit. Penulisnya namanya Charles Duhigg. Ya. Kisah ini sangat menarik. Saya ingin dengan cepat saja cerita. Ya. Jadi suatu hari ada seorang ayah. Dia pergi ke sebuah department store yang terkenal di Amerika. Namanya Target. Ya. Lalu dia masuk ke department store itu sambil marah-marah. Dia bilang, saya mau ngomong sama manajernya. Ya. Lalu manajernya keluar dan dia menyapa. Selamat siang Pak, apa yang saya bisa bantu? Lalu sang ayah ini marah, dia bilang, kamu gimana sih? Saya punya anak masih SMA, tapi kalian kirimin brosur, kupon diskon, produk-produk kehamilan. What are you doing? Kenapa kamu kirim, dia masih di bawah umur? Kamu gak seharusnya melakukan itu. Kamu lagi encourage anak saya untuk hamil, dia bilang gitu. Lalu manajernya bilang, aduh mohon maaf Pak, mungkin ada kesalahan, kami akan fix. Mohon maaf sekali lagi. Akhirnya dia, bapaknya pulang. Berapa hari kemudian, manajer ini merasa dia perlu telepon sekali lagi untuk minta maaf. Ya, sebagai manajer yang baik, mungkin dia ingin pastikan customer-nya senang. Ya. Akhirnya dia telepon, lalu waktu dia angkat telepon, dia baru bilang, selamat siang Pak, saya manajer yang kemarin ketemu sama Bapak. Lalu dia baru bicara demikian, akhirnya bapaknya langsung bilang seperti ini. Oh, kamu telepon. Kenapa? Iya saya mau minta maaf Pak. Enggak, kamu jangan minta maaf. Saya yang harus minta maaf. Manajer ini kaget, loh kenapa kok tiba-tiba bapaknya ini yang malah mau minta maaf sama dia. Lalu bapak ini bilang, you know what, ternyata saya nggak tahu ada kejadian di rumah saya. Ternyata kalian benar, anak saya hamil. It's kind of creepy when a department store knows you more than your dad. Ternyata anaknya betul hamil, saudara.
Target atau department store ini memiliki sebuah sistem yang disebut dengan anticipated needs. Jadi mereka merekam data belanja customernya, direkam ya apa yang dibeli sehingga mereka bisa mengantisipasi kira-kira produk-produk apa yang dibutuhkan. Artinya anak bapak ini sudah melakukan beberapa transaksi yang dicatat dan terekam behaviornya. Terekam apa yang dibelanjakan sehingga ada indikasi bahwa dia sedang hamil. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, well, your habits is important, right? Tapi yang kedua, yang ini seringkali kita nggak sadar ya. Yang kedua adalah ini, we can either choose to shape our habits or someone else can shape it for us. Antara kita yang memilih untuk, membentuk kebiasaan kita atau orang lain yang akan mengkondisikan kita untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita disebut creatures of habit. Jadi saudara, pilihannya ada di tangan kita. That's the good news. Saudara bisa memilih kebiasaan seperti apa yang saudara mau bangun di tangan saudara. Amin? Ada amin? Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dia katakan seperti ini. Menarik saudara karena dia memulai pengajarannya dengan sebuah warning. Dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia kasih tahu sama murid-muridnya, ini loh pattern iblis bekerja. Dia akan curi sebelum dia bunuh dan pada akhirnya membinasakan kita. And that's how he works in our lives. Dia selalu mau curi dan selalu hal-hal yang berharga yang dia curi. Ya. Dan saya bersyukur Yesus nggak berhenti di situ karena dia nggak cuma kasih warning. Ya, dia lanjutkan pengajarannya, dia dikatakan aku datang, tetapi aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan saudara hidup dan hidup yang apa? Memilikinya dalam kelimpahan. Nah, waktu saya belajar bahasa aslinya kata kelimpahan di sini tidak cuma bicara tentang materi, saudara. Kata kelimpahan di dalam bahasa aslinya adalah perisos. Artinya apa? Artinya all around, holistic. Makanya saya bilang ini gak hanya materi. Semua area dalam kehidupan saudara, all around. Lalu artinya juga adalah access. Going past expected limit. Jadi ibarat kalau saudara punya wadah, ya punya, bayangkan gelas gitu ya, saudara tuang air, dituang terus sampai gelasnya udah gak cukup lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Airnya, kalau orang Jawa bilang bleber. Airnya tumpah, sekitarnya kena semua. Nah, itulah kehidupan yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Tidak hanya sekedar kita yang nikmatin, ya, tapi sampai tumpah keluar. Sekelilingnya pun menikmatinya. Itu yang dimaksud diberi berkat untuk jadi berkat. Itulah kehidupan yang berkelimpahan yang sesungguhnya. Ya. Nah saudara, sebaik dari saudara yang percaya bahwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya untuk masuk surga. Yes, I can see the hands. I'm with you. Saya percaya saudara, Tuhan gak selamatkan kita hanya untuk kita masuk surga. Kalau saudara hari ini percaya Tuhan hanya untuk masuk surga, ya seharusnya waktu itu saudara bilang, Yesus saya percaya pada engkau, boom, hilang. Saudara langsung ada di surga. Kalau itu tujuannya. Ya. Saudara diberi kesempatan sama Tuhan untuk ngalami Tuhan right here on earth. Janji Tuhan sekarang. Yes, eternity, kekekalan sudah menjadi jaminan buat kita. Tetapi kita gak perlu tunggu nanti.
Ya, makanya Yesus berdoa, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Supaya kita juga ngalami kepenuhan janji Tuhan. Ya. And how do we experience that? Kehidupan yang berkualitas, yang berkelimpahan itulah yang Tuhan inginkan kita alami. And guess what? Quality attracts. Sesuatu yang berkualitas itu pasti menarik. Attracting. Saya baru-baru ini nemuin makanan cinnamon roll. Ada yang suka cinnamon roll di sini? Dessert ya, roti gitu ya, cinnamon roll. Saya baru nyobain ada satu cinnamon roll yang menurut saya ya, menurut lidah saya paling enak di Jakarta. Awalnya saya nemuin di Bali, lalu dia buka di Jakarta. Enak banget, saya nggak pernah makan cinnamon roll se-chewy itu, se-gooey itu. Oke, now you're hungry. Enak banget. Saudara, saya nggak perlu di endorse, kenal sama ownernya. No, tahu apa yang terjadi? Sejak saya makan itu, mungkin the next few weeks, hampir sebulan, saya sering banget beliin cinnamon roll itu saya kasih orang. Saya kasih saudara saya, mama saya, teman-teman di gereja ya, pastor-pastor yang lain. Saya bilang, kamu harus coba ini enak banget. Beberapa dari mereka juga lakukan hal sama, iya bener enak banget. Quality attracts. Ya. Saudara, produk yang berkualitas itu nggak perlu terlalu jor-joran marketing fee. Orang yang akan pasarin buat saudara. Sama dengan kehidupan saudara. Gimana orang bisa tahu Tuhan tuh baik? Ya, orang tahu dari kehidupan saudara. Gimana orang bisa tahu Tuhan kita itu Tuhan yang hebat? Ya, orang tahu dari kehidupan saudara. Dari cara hidup saudara. Dan sama halnya dengan produk yang berkualitas ini, pasti kalau saudara teliti, bahan dasarnya pun berkualitas. Betul nggak? Kalau yang suka masak pasti tahu. Ya, ada perbedaan ya pakai bahan-bahan yang berkualitas sama enggak. Ya. Kalau saudara mau punya kehidupan yang berkualitas, dan saudara harus pastikan saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Karena itulah jalan menuju sebuah kehidupan yang berkualitas, yang seperti Tuhan janjikan. Dan let me correct that, atau tambahkan. Tidak cukup hanya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena orang gak kenal Tuhan pun bisa punya kebiasaan yang baik. Saudara harus punya kebiasaan-kebiasaan yang ilahi. Godly. Karena itu yang membedakan saudara dengan dunia. Tidak hanya baik, tapi godly. Ilahi. Standar Tuhan itu jauh di atas standar dunia. Itu yang membuat saudara bersinar. So kita belajar hari ini dari Rasul Petrus. Kita buka bersama di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Saya akan bacakan 5 sampai 7 dulu. Dikatakan demikian. Justru karena itu bicara tentang karena kasih karunia yang sudah kita terima, keselamatan yang kita sudah terima dalam Yesus. Saudara bisa baca sendiri di rumah nanti dari ayat yang pertama ya sampai ke-4. Tapi karena waktu saya harus bacanya dari ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu. Apa saudara? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Perhatikan, Petrus berkata, kamu harus menambahkan kepada imanmu. Jadi imannya tidak dihilangkan ya. Iman itu fondasi. Ya. Tapi ditambahkan.
Kita mulai tetap dengan kasih karunia. Tidak ada satupun yang bisa memulai tanpa kasih karunia. Itulah iman kita. Kita diselamatkan oleh iman. Ya. Tetapi Petrus katakan tambahkan. Ya. Kenapa? Ya, sekali lagi karena iman itu kayak fondasi saudara. Saudara kalau lihat ada konstruksi, kadang-kadang lagi jalan di Jakarta ada konstruksi, dibangun fondasinya, betul nggak? Tapi saya percaya tidak ada satupun dari saudara yang lihat konstruksi itu dan bilang, wow bagus banget ya gedungnya. Betul nggak? If you do that then maybe you're hallucinating. Gak ada saudara. Perlu ditambahkan di dalam fondasi itu ada dibangun strukturnya, dan seterusnya, interiornya, baru orang bisa lewat sebuah gedung yang luar biasa berkata, wow keren banget nih gedung. Siapa sih arsiteknya? Ya. Itu sebabnya saudara perlu tambahkan. Di dalam iman saudara dalam Tuhan, tambahkan apa? Kebajikan. Kebajikan itu apa sih? Kebajikan bicara tentang moral excellence. Ya. Moral excellence saudara. Pengetahuan apa? Pengetahuan bicara tentang pengenalan tentang Tuhan. Ya. Prinsip firman Tuhan, saudara perlu tambah pengetahuan saudara mengenai firman Tuhan. Cari hikmat Tuhan, pengertian, coba mengerti. Waktu saudara baca Alkitab, selidiki lebih dalam. Lalu kepada pengetahuan penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Kedewasaan. Orang yang menguasai diri itu bisa mengontrol emosinya, keinginannya. Itu penguasaan diri. Lalu ditambahkan ketekunan. Ketekunan apa sih? Kesabaran, ketabahan, ya, daya tahan. Sehingga iman itu gak gampang goyah saudara. Ya, itu ketekunan. Lalu kesalehan. Kesalehan bicara tentang godliness. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, mencintai gerejanya, godliness. Ya. Lalu kasih kepada saudara-saudara. Kata kasih di sini bahasa aslinya dia pakai Philadelphia. Ya. Artinya brotherly love. Kasih kepada kita, saudara seiman. And then the ultimate, tambahkan kasih agape. Karena kata kasih di sini kepada semua orang itu pakai kata agape, saudara. Seperti Yesus, walaupun dia disalib oleh orang-orang yang membenci dia. Waktu disalib dia bilang apa? Father, please forgive them. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di titik itu dia masih bisa kasih agape kepada mereka yang menyalibkan dia. Nah saudara kalau lihat ini, this is like a growth chart ya. Seperti sebuah perjalanan untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Lalu Petrus bilang seperti ini di ayat ke-8. Dikatakan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di terjemahan lain, New Living Translation dikatakan seperti ini. The more you grow like this. Kalau kita bertumbuh seperti ini. The more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kita akan jadi semakin produktif and useful di dalam Tuhan. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, saya berdoa saudara, pagi hari ini saudara mau untuk membangun hal-hal ini. It's not just a good habit, godly habit. Amin. Saudara siap untuk membangun kebiasaan yang ilahi di dalam kehidupan saudara? Siap? Kalau sudah siap, I'm gonna tell you how. Okay. Just quickly, karena waktu saya tinggal sebentar. Dengan cepat saja. Bagaimana caranya untuk kita bisa developing good habit? Tentunya perlu strategi saudara. Ya. Sama seperti saudara kalau main game, ada di sini suka main game? Saya suka main game. Ya. Kalau mau menang saudara pasti punya strategi yang bagus, betul ya? Ya, nggak bisa cuma wing it. Saudara harus punya strategi yang bagus. Sebagian ada 4 hal yang saudara bisa lakukan untuk bangun habit yang ilahi ini. Yang pertama, sudah siap catat? Yang pertama, have vision. Milikilah visi. Ya, visi itu apa sih? Visi itu gambar yang bisa terjadi di masa depan. Itu visi. Ya,
punya visi. Kenapa? Karena visi bisa bantu kita untuk punya sense of purpose. Ya. Punya rasa tujuan menuju ke sebuah tempat. Ya. Visi juga membantu kita untuk bisa punya energi dan motivasi. Betul gak? Dan visi bisa membantu kita untuk bisa stay on track. Ya. Karena ada saat-saat waktu saudara bangun sesuatu, baik itu pernikahan, perusahaan, hubungan, kadang-kadang saudara mau menyerah. Karena gak mudah saudara. Ya. Apalagi kebiasaan yang baru. Ya. Itu sebabnya punya visi. Coba saudara tuliskan, ambil waktu nanti di rumah. Apa ya visi saya? Dan pertanyaan yang saudara harus jawab adalah ini. Who do I want to become? Saya ini mau jadi orang yang seperti apa? Karena seringkali kalau bicara tentang visi, lebih mudah untuk tulis apa yang mau dicapai. Betul gak? Seringkali kita tulisnya, saya mau capai ini, saya mau jadi juara ini, saya mau punya ini dan itu. Ya. Coba ganti pertanyaannya. Saya ini mau jadi orang yang seperti apa sih? Saya ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa sih? Tuliskan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, setelah saudara punya visi, yang kedua adalah start small. Mulailah dengan langkah kecil, semua katakan small. Ya. Mulai dengan langkah kecil. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau bisa dipercayakan dengan hal kecil, kita akan dipercayakan dengan hal yang besar. Ya. Semua yang besar itu mulainya dari yang kecil. Jadi saudara, apa langkah kecil yang saudara bisa lakukan hari ini? Terkadang kita terlalu ekstrim saudara. Artinya gini, saudara ingin sehat, lalu saudara pergi ke gym, lalu saudara bilang saya harus lari 2 jam dan angkat 100 kilo. Tapi saudara selama ini gak pernah ke gym. Apa yang terjadi saudara? Pasti saudara gagal. Itu saudara ketarik kakinya. Besok saudara kapok mau ke gym. Jadi mulai dengan yang kecil. Apa yang kecil yang saudara bisa lakukan? Mungkin kalau saudara selama ini gak pernah baca Alkitab. Mulai dengan 1 ayat sehari. 1 aja. Kecil. Ya. Kalau saudara berhasil, saudara rayakan. Besok lakukan lagi. So itu yang kedua. Yang pertama have vision. Yang kedua start small. Yang ketiga adalah be consistent. Konsisten. Ya. Artinya apa? Kecil tapi konsisten. Less is more. Ya. Lakukan daily, setiap hari. Ya. Dulu saya pernah latihan drum. Dulu saya pemain drum. Lalu guru drum saya bilang gini sama saya, Gea, mendingan kamu latihan 10 menit sehari, tapi tiap hari. Dibanding kamu gak latihan, kamu rapel seminggu latihan 3 jam. Dampaknya akan jauh lebih besar kalau kamu latihan 10 menit sehari. Ya. Dan betul saya coba lakukan itu. Karena apa yang terjadi? Saya lagi build new muscle memory. Saudara riset mengatakan bahwa untuk bangun kebiasaan yang baru, saudara perlu 3 minggu lakukan berturut-turut. At least 3 minggu. Otak kita lagi bangun muscle memory yang baru. So, have vision, start small. Yang ketiga apa saudara? Be consistent. Dan yang terakhir, ini penting sekali. Yang terakhir adalah do it together. Do it together. Lakukan sama orang lain saudara. Ya. Itu mungkin sebabnya kenapa firman Tuhan encourage kita di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dia firman Tuhan encourage kita untuk ada sama-sama orang lain. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi saudara, cari orang lain yang bisa jadi your accountability partner. Ya. Mungkin teman komsel saudara, teman pelayanan saudara. Lakukan bersama-sama. Ya. Nah saudara, ini menarik karena saya baca-baca ya. Ada sebuah riset di Amerika namanya The American Society of Training and Development. Mereka bilang seperti ini, seseorang akan punya chance 65% lebih tinggi dibanding orang lain dalam mencapai sebuah goal
ketika dia berkomitmen melakukannya bersama dengan orang lain. Ya. Dan bahkan peluang atau sukses rate-nya mereka meningkat jadi 95%. Tinggi sekali saudara, 95% ketika mereka membangun sebuah pertemuan yang konsisten sama accountability partner mereka untuk ngecek progresnya. Wow, buat saya bilang wow ini biblical banget nih. Ini sesuai firman Tuhan banget nih. Dan Tuhan udah berikan semua caranya sebenarnya di firman Tuhan. So find someone. Cari seseorang yang saudara bisa jadikan accountability partner. Hey, yuk sehat bareng yuk. Kalau saudara ngalamin kesulitan keuangan, mungkin find a mentor, seseorang yang saudara tahu mahir dalam ngatur keuangan. Saudara datang mereka, hey I need help. Yuk bareng-bareng yuk. Dalam hal rohani, yuk kita baca Alkitab bareng-bareng yuk. Yuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng yuk. Saudara, if you do it every day, man, coba bayangkan saudara, dalam setahun, saudara bisa lihat ke belakang dan saudara melihat, wow, begitu luar biasanya Tuhan. Wow, saya ngalamin yang namanya transform life. Dan gak cuma saudara yang amazed, saya yakin orang sekitar saudara ikutan amazed. Mereka kan bilang, wow, lu beda ya sekarang ya. What's going on with you? Kok lu sekarang jadi lebih sabar ya? Lu sekarang lebih sehat ya? Lu sekarang, lu bisa keluar dari utang gimana caranya? I wanna know. Dan di saat itu, saudara bisa kasih kabar baik tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara siap untuk mulai membangun kebiasaan yang ilahi dalam kehidupan saudara? Amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin. Mari kita berdoa. Saudara bisa tutup catatan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami belajar Tuhan. Bahwa Engkau menginginkan kami untuk menghidupi kehidupan yang sesuai dengan janji-Mu. Dan kami belajar pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami tidak mampu melakukan ini semua tanpa pertolongan Tuhan. Roh Kudus, Kau jamah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kau bantu mereka Tuhan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Yang dapat menolong mereka. Berikan mereka kemampuan Tuhan untuk melakukan firman-Mu setiap hari dalam kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya bukan nama mereka yang dipermuliakan. Tetapi nama-Mu Tuhan yang boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar benih firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga siapapun yang bersentuhan dengan kami boleh mengaku bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Grow Center yang mengasihi Yesus katakan amin. Amin.